Baik, perkenalkan nama saya Nabila Fatika Fitriana dengan NIM G00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus, kemudian anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Untuk memenuhi laporan bagian kedua. Lanjut untuk yang pertama adalah inervasi dari regio antebrachii dan juga manus. Dia itu ada nervus cutaneus brachii medialis, dia ada nervus cutaneus antebrachii medialis, ada nervus ulnaris, ada nervus interosseus antebrachii anterior, ada nervus cutaneus antebrachii lateralis, ada nervus cutaneus brachii lateralis inferior, dan nervus cutaneus brachii posterior, ada nervus radialis, ada nervus musculocutaneus, nervus medianus. Untuk pada kasus ini tuh ada namanya lesi di lesi proksimal di nervus medianus. Nah, lesi proksimal di medianus ini tuh dia akan menyebabkan yang namanya posisi hand of benediction yang ditandai dengan ketidakmampuan articulation interpalang proksimal dan distal jari pertama, kedua, dan ketiga untuk melakukan gerakan fleksi seperti pada gambar. Nah, hal ini terjadi karena tidak adanya inervasi fleksor jari superficial dari komponen radial fleksor jari profundus. Dan semua gejala lainnya itu sama dengan lesi distal. Ini disebut dengan hand of benediction. Nah, atau bisa disebut dengan carpal tunnel syndrome. Selanjutnya, ada muskulus yang melekat pada regio antebrachii. Ya, ada musculus supinator, ada musculus abductor pollicis longus, ada musculus extensor indicis, dan musculus extensor pollicis brevis. Nah, untuk kinesiologinya, dari radial sampai ulnar sebenarnya lapisan otot superficial ini tuh terdiri dari musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, dan musculus flexor carpi ulnaris. Bagian-bagian musculus flexor digitorum superficialis lapisan media ini dapat dilihat di antara musculus palmaris longus dan musculus flexor carpi ulnaris di antara tendo otot-otot lain. Kelompok otot lengan di bawah radial ini secara fungsional dia tuh masuk ke ekstensor pergelangan tangan dan jari yang terletak pada sisi radial berhubungan dengan flexor superficial. Nah, ini untuk pada antebrachii dia ada muskulus yang melekat di os tibi os radius dan ulna. Ya, untuk yang pertama dia ada dari proksimal ke distal. Untuk gambar yang kiri, yaitu ada kelompok otot radial yang terdiri dari musculus brachioradialis dan musculus extensores carpi radialis longus dan brevis. Origo otot-otot tersebut dari aspek lateral humerus dan berjalan di anterior sumbul transversa articulatio cubiti yang menjadikannya sebagai flexor sendi tersebut. Nah, muskulus
Brachioradialis ini akan berinsiio pada ujung distal radius. Fungsinya itu tuh bergantung pada posisi tertentu dengan lengan bawah dan dapat menopang gerakan supinasi atau pronasi. Musculi extensores carpi, radialis longus, dan brevis berfungsi sebagai ekstensor sendi pergelangan tangan dan dapat melakukan gerakan abduksi radial. Nah, untuk selanjutnya, untuk gambar yang di sebelah kanan, itu ada flexor lengan bawah terletak di sisi ventral. Otot tersebut dipisahkan oleh berkas neovaskular radial dan ulna yang menjadi kelompok otot superficial dan profundus. Nah, untuk lapisan dari superficial ini, dia itu digunakan untuk flexor sendi pergelangan tangan. Dia juga digunakan untuk meregangkan aponeurosis palmar, juga untuk memfleksikan pergelangan tangan. Bila bekerja bersama-sama dengan antagonisnya pada sisi ekstensor musculus flexor calcaneus memungkinkan abduksi ulna dan juga musculus flexor carpi radialis memungkinkan abduksi radial. Kemudian untuk lapisan media dia ada musculus flexor digitorum superficialis. Dia akan memfleksikan artikulasio interpalang proksimal dan kekuatan yang lebih kecil untuk artikulasi metacarpopalang. Itu juga untuk menyokong gerakan fleksi pada artikulasi kubiti dan sendi pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya dia ada lapisan profundus, yaitu eh, memfleksikan pergelangan tangan. Artikulasio interpalang distal jari, ibu jari sedikit berperan untuk memfleksikan artikulasio metacarpophalanx dan artikulasio interpalang proksimal. Nah, di lapisan dalam dia ada musculus pronator quadratus. Dia akan menghubungkan aspek ventral, radius, dan ulna. Selanjutnya ini dia ada di manus. Dia ada tenar, ada hipotenar. Nah, kemudian dia ada musculus extensor digitorum tendinus dan musculus extensor pollicis brevis tendon, musculus pollicis longus. Ya juga ada musculus interosus palmaris 1, 2, 3. Ada musculus interosus dorsalis 2, interosus dorsalis 1, 3, 4. Musculus extensor digitorum. Dan juga dia ada musculus lumbricalis 4, 3, 1, 2. Musculus flexor digitorum superficialis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.